Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di pertemuan ke-13 mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum menonton video ini, saya harapkan teman-teman sudah menonton terlebih dahulu video pertama yang saya sematkan di Kolabor. Video tersebut nanti akan membimbing teman-teman untuk memahami bagaimana sih cara kerja internet, apa konsep dari internet, dan bagaimana sih sebenarnya proses kerja internet secara nyatanya. Ya, karena kan selama ini mungkin teman-teman hanya pengguna internetnya saja tanpa tahu bagaimana sih sebenarnya internet itu bisa berlangsung dan bisa sampai ke tangan kita, ya. Nah, hari ini sebenarnya agendanya ada banyak teman-teman, tapi, lebih banyak kurangnya itu bisa teman-teman dapatkan outcome-nya itu lewat video yang pertama. Nah, outcome pada pertemuan ini itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi internet, cara koneksi, dan cara kerja internet, pelanggaran yang muncul melalui internet, serta mampu memanfaatkan layanan di internet secara kritis dan bertanggung jawab. Walaupun pada kesempatan yang lalu-lalu teman-teman di pertemuan satu bahkan ya, kita sudah banyak sekali membahas bahwa internet ini adalah pendukung kehidupan kita. Bahkan dari hierarki Maslow aja, ya kan kebutuhan-kebutuhan sekarang eee, plesetin bahwa ada kebutuhan lebih besar lagi untuk kita, itu adalah koneksi internet gitu, ya. Nah, jadi ini materi yang awal perkembangan, terus bagaimana internet bekerja ini akan saya skip, teman-teman diminta untuk menonton videonya. Nah, teman-teman kita sadar bahwa internet itu punya banyak layanannya. Bu punya akhirnya banyak platform ya, platform yang muncul dan didukung oleh internet. Antaranya adalah email, terus kita bisa, Zoom meeting atau Teams meeting atau audio video conferencing, terus ada online movie, gaming, kita bisa dengerin lagu secara online, nggak usah download lagi. Kita juga bisa sharing file, file yang besar sekalipun berapa tera pun bisa. Instant messaging, kita bisa bertukar pesan dengan sangat mudah ya dan murah sekarang ya. Kita hanya berlangganan internet sebulan, terus kita bisa kita bisa, chatting sama teman kita sepuasnya. Kalau dulu kan, zamannya Asia gitu ya, kita harus bayar satu karakter per Rp1, sekarang jauh lebih murah dan lebih gampang. Terus kita juga ada internet forum gitu ya. Seberapa banyak dari kita sekarang punya, komunitas yang, juga bikin komunitas online-nya gitu ya, yang main Roblox mungkin punya, komunitas di, Discord dan lain sebagainya. Terus ada social networking, ini kita udah pakai, sehari-hari, ada Instagram, Twitter, Facebook. Terus ada juga online shopping, di sini kalau misal mau beli mainan atau makanan atau, baju-baju, buku-buku, itu sudah pakai Shopee, nggak usah ke store offline-nya dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa financial service, ini kita misalnya, eee, ini bukan financial service yang kayak, eee, apa namanya, main saham secara online aja ya, tapi ini jauh lebih daripada itu. Kita bisa mengelola pengeluaran kita dan, internet banking kita dalam layanan internet. Nah, kalau misalnya dilihat dari semua layanan ini, teman-teman, semua layanan atau platform yang didukung oleh internet, artinya kita bisa lihat nih bahwa internet itu sudah menjadi salah satu pendukung utama dalam kehidupan kita. Kita dalam sehariannya tuh pakai ini semua, gitu. Dan lebih daripada itu, dalam proses menyampaikan informasi atau berita atau ide, internet jadi garda terdepan. Sehingga media-media konvensional itu harus bisa bergabung, ya. Semakin banyak media lama atau media konvensional yang dulunya analog, akhirnya sekarang mengadopsi filosofi, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Ya ini yang kita udah, bahas di, materi konvergensi media, ya. Ada koran, ada radio, bahkan TV yang, ya kita fair-fairan aja nggak bisa ngelawan internet, makanya mereka memilih untuk bergabung dengan internet itu sendiri. Nah, internet ini bukan hanya, eee,
digabungkan dengan media media lama. Bukan hanya media lama, oh gabung aja deh sama internet biar gampang dilihatnya. Kalau misalnya cuman konsepnya seperti itu kan bisa aja televisi sekarang kita tontonnya di website, misalnya website rcti.co.id misalnya. Udah sampai situ aja, mereka tidak ada kolom komentar, tidak ada section apapun gitu ya. Nah, jauh daripada itu, internet tuh sebenarnya membantu media lama untuk tetap hidup di era ini, di era yang sekarang, ya. Meliputi, ya udah pastilah konvergensi media yang pertama. Terus ada distribusi yang lebih luas dan lebih cepat. Kalau misalnya teman-teman belajar terkait, proses, broadcasting televisi, itu kan ada, apa, eee, ada sistem namanya ada satelit, ada terestrial. Nah, kalau misalnya teman-teman kita yang di pedalaman dan dia berbukitan, itu kadangkali sinyalnya karena dia terestrial, dia bukan satelit, itu tuh akan terhalang sama bukit dan sehingga itu kesulitan untuk mencari channel ataupun kesulitan untuk channelnya videonya bisa bagus. Ya pasti ada semut-semutnya, ada, kresek-kreseknya. Sehingga ini dibantu sama internet untuk proses distribusi konten yang lebih luas dan lebih cepat, ya. Kalau misalnya teman-teman belajar broadcasting, itu tuh ada proses analog yang, oh ternyata sekarang gara-gara internet kita bisa menonton video dengan HD loh. Kalau misalnya dulu di TV nggak bisa, ya. Terus ada monetisasi baru, ini sistem berlangganan. Sekarang kalau misalnya saya ya pribadi, baca berita gitu di Tempo itu berlangganan. Kalau misalnya dulu saya jujur males berlangganan yang, koran kertas gitu ya. Karena pertama, ribet, gede banget gitu ya. Terus kedua, nggak bisa dibawa ke mana-mana, kalaupun kebawa ke mana-mana ribet gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan di handphone gitu, baca berita enak gitu. Terus ada inovasi dalam konten, contohnya TV sudah bisa video on demand, ya. Sekarang teman-teman seberapa banyak dari kita sekarang yang punya, apa namanya tuh, RCTI Plus ya? RCTI Plus gitu ya, video.com untuk, apa, SCTV dan Indosiar gitu ya. Jadi udah ada inovasi dalam sebuah representasi konten. Terus ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini berhubungan dengan kecepatan data juga teman-teman. Kalau misalnya nanti di materinya ada ya. Kalau misalnya zaman dulu gitu ya, kalau ada sesuatu hal, yang wajib banget kita tahu, misalnya kemarin ada banjir di Sumatera. Banjir di Sumatera ini kalau zamannya belum ada internet, korespondensi reporter yang ada di Sumatera itu akan ke sana, meliput. Habis meliput, dia akan mengirimkan hasilnya ke pusat gitu ya. Ketika sudah dihasilkan dan dikirimkan ke pusat, dia baru diolah menjadi sebuah berita. Tapi kalau misalnya sekarang, kadangkali pemberitaan televisi itu jauh lebih cepat, lebih efisien kan, jauh lebih cepat untuk mendapatkan si informasi beritanya, videonya, karena itu tersebar di internet. Terus kedua, siapapun bisa jadi jurnalisme, jurnalistik. Siapapun bisa jadi jurnalis atau si pemburu berita. Dia tinggal kirimin lewat internet, jauh lebih cepat, efisiensi. Dan internet itu membantu media lama dalam melawan ancaman kepunahan. Ya saya ingat banget waktu saya zaman kuliah ya, radio itu udah bukan lagi menjadi eee, apa, primadona dalam anak-anak media pada saat itu. Di fakultas saya dulu namanya adalah bukan fakultas sorry, jurusan saya dulu namanya fakultasnya kan ilmu komunikasi, jurusannya itu adalah televisi dan radio. Ketika radio sudah mulai dianggap, punah gitu ya, udah mulai ditinggalkan sama orang gitu, eee, program studi saya jadinya bergeser. Mata kuliahnya semuanya bertuju kepada televisi dan juga media baru. Tapi kita lihat sekarang, ternyata radio itu survive dan banyak sekarang radio-radio yang malah makin besar. Dan saya adalah salah satu orang yang penikmat radio gitu. Setiap hari dengerin radio dengan bantuan internet dan jauh lebih mudah gitu. Nah,
dalam memburu berita tadi kalau misalnya saya sudah, singgung sedikit ya teman-teman terkait memburu berita. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berita yang cepat dan terpercaya, media utama televisi kerap kali melakukan siaran langsung, yang kini dibantu oleh 3 alat dengan cara berikut. Yang pertama itu adalah Satellite News Gathering atau SNG. Ini teman-teman akan belajar lebih rigid di mata kuliah nanti, mata kuliah pengantar jurnalistik atau kalau misalnya ngambil broadcasting akan, belajar ini lebih rigid di produksi berita televisi. Si SNG ini ada keterbatasannya teman-teman. Pertama dia adalah bentuknya mobil, terus di dalamnya ini nanti ada master control room, terus, eee, kabel kameranya itu harus ditarik dari si mobilnya, terus si mobil ini nggak boleh terhalang sama, apa, gedung-gedung, dia harus di lapangan luas, terus kalau misalnya pun harus ada kejar-kejaran misalnya, nggak bisa, itu kelemahannya. Tapi keuntungannya adalah sumber atau hasil dari live, eee, berita ini menggunakan SNG itu jauh lebih stabil dibandingkan yang lain. Itu ya, jadi ada plus minusnya. Nah, ini lebih lama digunakan oleh proses produksi berita televisi. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat nanti kalau misal ada, 17 Agustus di Monas. Nah, banyak tuh pasti mobil-mobil van kayak gini, nanti ada yang minivan, ada yang small, ada yang medium, ada yang jumbo. Itu tergantung dari berapa kamera yang mereka bawa dan mereka colokin untuk bisa terpancar ke satelit. Ini nanti lebih rigidnya teman-teman akan belajar di proses produksi berita televisi ya, teman-teman ya. Terus ada SNG nih, terus kedua itu ada Digital Mobile News Gathering atau DMNG. Si Digital Mobile News Gathering ini itu pakai internet. Jadi dia itu bisa dibawa kemana mana teman-teman. Ini ada nggak ya? Nah ini, dia itu bisa dibawa kemana mana. Dia biasanya sistemnya kayak ada pakai tas gitu. Terus teman-teman itu terhubung tuh ada kabel internet gitu, terus terhubung bisa mengirimkan si, apa, liputan, langsungnya itu melalui jaringan internet. Kelemahannya kalau misalnya dibilang jaringan internet adalah, ya tidak stabil jaringan internet karena dia belum bisa pakai 4G ataupun 5G ya. Mereka tuh masih, di bawahnya, 4G itu. Kebanyakan yang saya tahu waktu saya masih magang itu belum ada yang 4G, belum ada yang 5G apalagi ya. Nah, tapi keuntungannya adalah dia nggak peduli ada di tempat mana. Bahkan di tengah laut aja, kalau di tengah laut itu ada internet, dia bisa melakukan siaran langsung ke televisi karena sifatnya itu adalah DMNG, eee, ngirim sinyal internet ke kantor pusat langsung. Kalau misalnya satelit kan enggak, dia dari mobil van satelitnya ke satelit, baru dari satelit baru ke, eee kantor produksi, kantor pusat gitu, ya. Terus yang ketiga adalah mobile journalism. Kalau mobile journalism kita udah tahu lah ya, sudah banyak sekali praktiknya dan kalau misalnya dilihat dari 3 ini, udah pasti mobile journalism yang paling mudah digunakan. Ini dampaknya teman-teman, dampak internet pada jurnalisme. Kita bisa lihat ya dan kita bisa menertawakan diri sendiri karena kita mungkin bagian dari ini gitu ya. Ada satu fotografer news, dia bilang, "Permisi, saya, eee, news photographer." Terus yang orang awamnya, masyarakat sipil bilang, "Eh, kita juga." Gitu, padahal mereka adalah netizen gitu ya, citizen journalist. Nah, ini adalah dampak yang tidak bisa terkalahkan dari internet. Setiap orang pengen menciptakan berita, setiap orang pengen menciptakan informasi, dan setiap orang itu pengen jauh lebih cepat daripada yang lain. Itu fenomenanya, teman-teman. Nah, dalam prosesnya, dampak ini itu disebabkan oleh penggunaan internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Kita tahu teman-teman bahwa peningkatan
pengguna internet itu bukan hanya orang-orang yang sudah bisa dibilang sudah, eee, apa ya, sudah ada kemampuan untuk membedakan baik dan benar atau ya anggaplah remaja ke atas gitu ya yang udah boleh. Tapi juga anak-anak kecil sekarang di Indonesia dicekokin internet dan berbagai platform yang berhubungan dengan internet. Ini salah satu yang menjadi, faktor pendukung pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Selain dari upaya pemerintah untuk terus membuat si internet ini menjadi sesuatu hal yang murah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terlihat ya nampaknya dari cara, kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menciptakan sebuah internet rakyat. Kalau misalnya teman-teman tahu, akhir-akhir ini lagi ada fenomena namanya internet rakyat, itu baru launching ya kalau nggak salah ya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah dan juga swasta, dalam kali ini kolaboratif, untuk bisa menciptakan internet murah bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicanangkan itu bisa membantu pertumbuhan literasi digital. Nah, minggu depan kita akan belajar tuh literasi digital itu seperti apa, bagaimana penerapannya, kayak gitu ya. Nah, ini alasan orang Indonesia menggunakan internet, teman-teman. Di Indonesia, ini data 2024 ya, Desember ya. Itu untuk menemukan informasi itu lebih banyak ya, terus berhubungan dengan keluarga dan kerabat, terus menemukan inspirasi, mengisi waktu luangnya gede banget. Sekarang tuh kita nunggu lift aja itu main handphone ya. Terus mengikuti tren, menonton platform hiburan, ya. Ini dengan, data yang terbaru di 2024. Nah, ada pun isu penting dari internet ini yang bisa kita pelajari, teman-teman. Isu penting yang pertama adalah overcharging. Ini yang sedang diperangi ya, juga di Indonesia terkait ISP yang, eee, men-charge berlebihan untuk harga internet di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri gitu kan udah banyak internet-internet publik ya. Kalau di Indonesia kan belum ada. Jadi ini bisa jadi sebuah monopoli yang terjadi ketika, ISP, yang besar menggunakan network sebagai alat untuk menguasai pasar, gitu. Apalagi kalau misalnya grouping ya. Terus ada net neutrality atau prinsip bahwa internet harus bebas dan terbuka untuk semua orang. Internet yang netral berarti ISP tidak boleh men-charge berbeda atau membedakan kecepatan internet bagi website atau layanan tertentu, ya. Terus ada digital divide, itu adalah rumah negara dengan pendapatan lebih tinggi cenderung punya akses dan konektivitas internet yang lebih baik. Knowledge gap, ketika orang lebih kaya bisa mengakses pengetahuan lebih banyak ketimbang yang kurang mampu. Nah, sekarang karena ada internet isunya, semua orang punya kesempatan yang sama, teman-teman. Semua orang punya, peluang dan pintu yang sama untuk bisa mengakses pengetahuan. Tergantung dari, eee, orang tersebut atau setiap individu mau membuka apa di internet. Dia mau membuka sesuatu hal yang jelek kah, yang, eee, menurunkan fungsi otaknya kah, atau dia mau memperdalam pengetahuannya melalui internet. Ingat ya teman-teman, berhubungan dengan digital divide ini, kita tuh punya 100% free will. Kita bisa menggunakan laptop kita, handphone kita untuk kebutuhan apapun. Scrolling TikTok 24 jam juga bisa. Sekarang seberapa banyak screen time teman-teman? Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam. Digunakan untuk apa? Terus nanti kan di, analitiknya tuh ada ketahuan ya, aplikasi mana yang paling banyak. Apakah aplikasi Instagram, TikTok untuk penggunaan, nonton screen time yang berlebihan gitu, video-video yang nggak bermanfaat. Ingat ya, itu akan mempengaruhi proses kerja otak teman-teman. Ketika teman-teman kebanyakan screen time dengan, konten-konten yang tidak bermutu, teman-teman otaknya akan melepaskan sebuah sistem atau hormon bahagia dengan lebih mudah, sehingga teman-teman ngerasa, "Oh, nggak perlu lagi untuk bersusah payah, baca buku
nggak usah bersusah payah untuk ngerjain tugas untuk bisa dapetin perasaan senang atau hormon senang itu lagi. Sehingga tuh akan ada penurunan performa otak. Nah, sehingga wajar kalau misalnya di Indonesia beberapa profesor akhir-akhir ini bahkan ya ramai diperbincangkan di media massa mengatakan bahwa Indonesia tuh lagi gawat darurat terkait IQ-nya. Sehingga saya mau ajak teman-teman di era digital ini teman-teman perbanyaklah baca buku. Perbanyaklah baca atau menonton konten-konten yang bermanfaat. Bukan lagi konten-konten TikTok, Instagram yang hanya joget-joget dan gak penting. Memang sulit ketika saya memulai untuk tidak membiasakan screen time berlebihan untuk hal-hal yang lain, saya memaksa diri untuk rewarding. Baca buku untuk bisa reward mendapatkan sesuatu dan itu dilakukan setiap hari sehingga itu menjadi perilaku yang konsisten. Karena gimana teman-teman, otak kita tuh sangat fleksibel ya, dia itu bisa dilatih. Kalau dia nggak dilatih, dia akan tumpul. Nah, karena kita ada dalam proses pembelajaran akademik, saya mau ngingetin lagi teman-teman untuk bisa terus melatih otak teman-teman. Nah, sekarang di forum yang akan saya taruh di Kolabor teman-teman, forum yang pertama, saya pengen teman-teman untuk mencari isu penting apa terkait internet yang erat dengan kehidupan kita sekarang. Teman-teman cari isunya, ceritain isunya itu seperti apa, dan apa dampak untuk kehidupan masyarakat. Ya. Terus, yang kedua, kita akan berbicara tentang internet dan budaya. Kita tahu bahwa budaya Indonesia udah mulai-mulai bergeser nih. Karena apa? Karena terpapar oleh budaya luar. Nah, sehingga teman-teman dalam forum yang sama, teman-teman juga coba jawab apa saja dampak internet terhadap budaya. Apa dampak negatif, apa dampak positif. Ya, ini bisa kalian diskusikan di dalam forum yang sama. Jadi dalam satu forum itu ada 2 pertanyaan yang teman-teman harus jawab dan juga imbangi teman-temannya yang lain kalau misalnya ada pertanyaan atau ada jawaban yang, menarik untuk didiskusikan di dalam forum Kolabor, ya. Oke, teman-teman, sekian materi pertemuan ke-13. Kiranya semoga materi ini bisa menambah insight dan juga pengetahuan bagi teman-teman terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saya Cynthia Winarti pamit, sampai ketemu di pertemuan 14.